Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di kelas 11 TKJ, di video kali ini akan kami bahas atau saya bahas tentang mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, pada mata pelajaran ini untuk pertemuan pertama akan saya paparkan tentang ragam komunikasi aplikasi data. Nah, kita akan membicarakan tentang komunikasi data. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan yang akan saya jabarkan nanti siswa diharapkan mampu memahami ragam aplikasi dari komunikasi data itu. Nah, untuk yang akan saya sampaikan nanti beberapa terkait dengan komunikasi data itu seperti apa, model-model komunikasi data itu seperti apa, dan konsep komunikasi data itu seperti apa nanti akan saya bagikan lewat slide di samping ini. Oke, baik, kita akan mulai untuk mata pelajaran slide yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan tentang materi ragam aplikasi komunikasi data. Nah, pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan di semester pertama untuk kelas 11 TKJ nanti akan diajarkan untuk kompetensi dasar yang pertama adalah ragam aplikasi komunikasi data. Nah, kemarin kalian sudah mendownload ya untuk modul yang saya buat juga dari PowerPoint. Nah, itu merupakan modul yang berisikan tentang pengenalan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, diharapkan setelah kalian membaca atau memahami, kalian punya gambaran tentang apa sih teknologi layanan jaringan untuk mata pelajaran yang akan kalian tempuh. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas tentang ragam aplikasi komunikasi data /2 ya. Nah, jadi nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan masih di kategori komunikasi data. Oke ya, kita lanjut ke slide yang pertama. Materi untuk teknologi layanan jaringan di semester gasal ini nanti akan berisikan yang pertama ragam aplikasi komunikasi data yang akan kalian pelajari saat ini, terus lanjut ke standar komunikasi data, proses komunikasi data, aspek-aspek teknologi komunikasi dan suara, serta yang terakhir kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, ini materi TLJ Gasal yang di semester ini. Nah, apa sih itu komunikasi data? Nah, pasti kalian juga mungkin sudah paham lah komunikasi itu seperti apa, berkomunikasi itu seperti apa. Nah, kalian juga setiap hari sering kan ya juga komunikasi. Nah, tapi di sini ada definisi yang lebih secara umum tentang pengertian dari komunikasi data. Mari kita lihat. Nah, di sini komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware atau perangkat keras, perangkat fisik atau keras, dan perangkat software atau perangkat lunak. Nah, jadi dapat disimpulkan tentang komunikasi sendiri adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Nah, kata kuncinya seperti itu. Pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Nah, jadi ada pengirim, ada penerima, saling bertukar data. Nah, jadi itu yang dinamakan komunikasi data. Nah, dari saya sendiri, kalian juga harus paham tentang data. Nah, data itu apa sih? Nah, data bisa diartikan juga sesuatu yang fakta. Nah, jadi segala sesuatu yang fakta yang ada di dunia, nah itu adalah data. Seperti apa contohnya? Nah, ada informasi bencana. Nah, informasi bencana atau berita hari ini tentang COVID
sekian. Nah, itu merupakan sebuah data. Nah, data itu seperti itu. Jadi banyak sekali data-data yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tiap hari itu berhubungan dengan data. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data dari komunikasi data itu mempunyai tujuan apa sih ya yang kira-kira tujuan dari adanya komunikasi data itu. Yang pertama adalah efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar, nah tanpa kesalahan dan ekonomis. Nah, ini yang dimaksud dari efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar itu ketika ada beribu-ribu atau data-data yang banyak. Nah, itu kita bisa saling menghemat waktu karena adanya komunikasi data tadi. Nah, jadi data yang begitu besar, nah kita olah agar menjadi satu kesatuan untuk kita transferkan atau kita salurkan ke tempat penampung data. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. Nah, data yang banyak itu tentu banyak juga yang mengelola. Nah, jadi dari komunikasi data itu kita bisa mentransferkan atau mengirimkan pengguna atau pemegang data itu untuk saling berkolaborasi atau melakukan pengolahan data secara remote. Nah, kalau biasanya kita remote dari rumah. Nah, seperti itu kita meremote dari rumah ke perusahaan, dari sekolah ke rumah. Nah, seperti itu kita bisa melakukan sistem remote. Tujuan yang ketiga, memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Nah, tujuan komunikasi data yang ketiga ini ketika kita terhubung kita mempunyai data mungkin dari Yogyakarta, terus kita ingin mengirim data itu ke Amerika. Nah, ini orang lain bisa juga agar data itu bisa tersampaikan ke luar dari daerah geografis kita. Selanjutnya, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Nah, tentu ini kalian juga pasti paham lah, adanya komunikasi itu kan juga akan mengurangi waktu untuk pengolahan data, hemat waktu. Nah, bagaimana kalau ada data yang banyak sekali, itu kita kerjain sendiri. Nah, kita olah sendiri tanpa bantuan orang lain, kita bagi sendiri, kita atur sendiri, itu akan lama waktunya, tentu akan boros waktu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, mempercepat penyebaran informasi. Nah, tujuan komunikasi data juga tentu mempercepat penyebaran informasi. Data dari Jogja saat itu juga ketika tersampaikan akan langsung kita lihat di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu kan. Biasanya ada data yang sudah real ditayangkan di media televisi, itu langsung seluruh Indonesia juga akan bisa melihat data itu. Nah, itu mempercepat penyebaran informasi karena ada komunikasi data. Oke, lanjut ke 4 macam komunikasi. Nah, kalian paham untuk 4 macam komunikasi ini terbagi menjadi ada 4 ya, ada 4 macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lewat suara. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tentu berkomunikasi secara terus-menerus. Nggak mungkin kan kalau kita pendiam ataupun nggak mau ngomong, itu juga mungkin ya orangnya kan mungkin bukan seperti itu. Nah, jadi komunikasi lewat suara, kalau dalam penerapan di komunikasi data itu contohnya kita berkomunikasi lewat telepon, bisa radio, bisa telekonferensi. Nah, seperti itu termasuk dalam komunikasi suara. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, komunikasi lewat teks. Nah, ini komunikasi lewat teks itu biasanya berupa pesan teks atau messenger. Nah, ini contohnya adalah
ketika kita berkirim melalui email. Nah, yang sering kalian gunakan ketika bertukar informasi atau mengirim pesan secara formal, nah itu menggunakan email, bisa lewat Yahoo, Gmail, ataupun yang lain yang berkaitan dengan teks pengiriman seperti itu. Terus yang ketiga, komunikasi video. Nah, komunikasi video ini juga kalian pasti sudah paham tentunya. Ketika kalian menggunakan video call, nah itu juga termasuk dalam komunikasi video, atau komunikasi ketika kita menonton televisi, ada berita-berita yang dipaparkan, itu juga termasuk kita berkomunikasi. Nah, contohnya di sini adalah saya ambil televisi. Terus yang terakhir, ini adalah komunikasi lewat gambar. Nah, jadi komunikasi lewat gambar itu ketika kita berkomunikasi dengan mengirimkan pesan gambar, itu juga termasuk dalam komunikasi gambar. Kita ambil contoh di Instagram, itu kita menuangkan mengupload sebuah gambar, foto. Nah, itu juga termasuk dalam komunikasi, karena di dalam sebuah gambar ataupun foto yang kalian upload itu kan juga mengandung sebuah pesan tentunya ya, pesan bahwasanya aku mengupload foto ini untuk menunjukkan apa sih, untuk memberitahukan kepada netizen terutama ya, itu sedang ngapain atau berbuat apa, seperti itu kan. Nah, ini 4 macam komunikasi yang ada di komunikasi data. Jadi ada suara, ada teks, ada video, dan terakhir ada gambar. Oke, next kita lanjut ke 3 model komunikasi data. Nah, dalam komunikasi data ada 3 model. Nah, ini yang pertama, pada komunikasi data transmisi, data terjadi pada transmitter dan receiver ya. Nah, ini kita ke penjelasan dulu 3 model komunikasi data. Nah, kalian harus pahami dulu ada transmitter dan receiver. Nah, transmitter adalah suatu perangkat komunikasi yang bisa menyalurkan sumber informasi ke dalam sistem komunikasi. Sedangkan receiver, nah, yaitu suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menerima sumber informasi dari sistem komunikasi. Kata kuncinya, transmitter itu yang menyalurkan sumber informasi, terus yang receiver itu adalah penerima informasi, menerima sumber informasi. Oke, 3 model komunikasi data. Yang pertama, simplex, nah atau satu arah. Nah, ini dia. Diingat, simplex atau satu arah, yaitu salah satu jenis daripada transmisi yang dimana hanya terdapat satu transmitter dan satu receiver, yaitu hanya terdapat satu pengirim dan juga satu penerima. Jadi satu arah itu hanya ada satu pengirim dan satu penerima. Kita ambil contoh di sini adalah siaran TV atau radio. Nah, jadi transmitter dan receiver itu menjadi satu penerima istilahnya lah, kata kuncinya seperti itu. Terus yang kedua, duplex atau 2 arah bergantian. Nah, model komunikasi yang kedua ini adalah duplex atau 2 arah bergantian. Jenis transmisi ini di mana kedua stasiunnya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Nah, ini berarti bisa menerima 2 arah secara bergantian. Nah, tetapi transmisi ini hanya dapat mentransmisikan secara bergantian, yaitu saat stasiun A menjadi transmitter, maka stasiun B menjadi receiver, begitupun juga sebaliknya. Kita ambil contoh ketika kita SMS, chatting, memakai walkie-talkie ya. Itu jadi 2 arah bergantian itu ketika kita mengirimkan ke satu workstation. Nah, itu kita harus bergantian dulu. Jadi harus sampai dulu informasi, baru dari workstation B baru kita membalas ke workstation A, seperti itu. Jadi bergantian. Terus selanjutnya yang terakhir, model komunikasi data full duplex. Nah, jadi 2 arah bisa bersamaan. Nah, ini diingat juga, ada full duplex itu media atau model 2 arah bersamaan, di mana kedua stasiun ini sudah dapat ditransmisikan secara bersama, di mana stasiun A bisa menjadi transmitter dan receiver pada saat yang bersamaan.
Contoh telepon. Nah, di sini saya contoh telepon. Nah, full duplex itu bisa bersaut-sautan istilahnya. Jadi ketika komunikasi ke A, komunikasi ke B, nah otomatis yang B itu juga langsung bisa membalas komunikasi yang dari A. Jadi bisa langsung bersamaan. Nah, kita ambil contoh telepon. Nah, di telepon itu kan pada saat kita komunikasi itu kan bisa bersaut-sautan. Nah, itu yang namanya adalah full duplex, dua arah bersamaan. Ini 3 model komunikasi data, kalian pahami. Nah, oke, yang selanjutnya komponen komunikasi data. Nah, ada beberapa komponen komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim, tentu yang mengirimkan data. Piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya. Nah, ini ada pengirimnya. Terus yang kedua, kalau ada pengirim, ada penerima. Nah, ini penerima adalah yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, ada pesan atau data. Nah, informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja. Teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Jadi ada datanya. Jadi setelah tadi ada pengirim, ada penerima, tentu ada barang yang bukan barang atau data yang akan dikirim itu berupa apa. Nah, bisa berupa teks, angka, gambar, video, ataupun kombinasi dari angka, gambar, video, suara itu bisa dikirim. Terus selanjutnya adalah ada media pengiriman. Nah, media pengiriman ini ada saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Nah, jadi ketika terjadi komunikasi data, komponen komunikasi data tentu ada media pengiriman. Nah, media itu contohnya seperti apa media itu? Nah, jadi di sini ada berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Nah, jadi data itu dikirimkan melalui apa? Media transmisinya atau media pengirimnya. Nah, di sini bisa berupa kabel. Kalau kabel kan bisa pakai kabelan untuk pengiriman data secara lokal atau menggunakan wireless, teknologi wireless. Nah, seperti itu. Terus protokol. Nah, adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh 2 atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, 2 atau alat lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak saling berkomunikasi. Sehingga pesan yang dikirim atau sek yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Nah, ini di protokol ini nanti kita akan lebih perjelas lagi nanti di slide yang akan saya buat lagi, karena ada ketika data dikirim itu ada standarisasi lah istilahnya. Nah, oke, selanjutnya kendala dalam komunikasi data. Tentu saat kita berkomunikasi data ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, apa saja sih kendala yang dihadapi? Nah, di sini ada 3 yang ada di slide ya. Yang pertama, waktu tanggapan sistem atau kecepatan waktu tanggap response time. Nah, ukuran kecepatan sistem dalam memberikan tanggapan atas input data yang dimasukkan. Nah, jadi kendala yang ini yang dimaksud adalah tanggapan sistem atau kecepatan waktu tanggap itu bisa bisa delay atau kurang cepat. Jadi ada delay sedikit. Nah, jadi ada delay seperti itu. Jadi yang dimaksud dari tanggap respon time-nya, untuk kecepatan sistemnya. Terus yang kedua, throughput. Nah, istilah komputer atau bisa disebut istilah komputer jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Throughput, ukuran beban sistem prosentase waktu untuk pemenuhan data dengan melewati media transmisi tertentu memaksimalkan jalur transmisi pada berbuffer lebih cepat. Nah, data yang tentu lebih banyak akan juga mempengaruhi terhadap kecepatan transmisi melalui jalur pada buffer itu. Nah, terus yang ketiga, ini ada manusia atau sumber daya manusia. Kenapa menjadi kendala? Nah, ini di sini adalah manusia SDM yang belum terlatih.
faktor perancangan sistem, kesalahan dalam melakukan input. Nah, ini yang menjadi kendala. Biasanya data yang begitu besar atau data yang begitu banyak, tentu juga dari segi penggunanya atau dari segi administratornya itu pasti akan juga, kalau belum terlatih, akan mempunyai kendala. Seperti apa kendalanya? Mungkin saat melakukan input ada kesalahan, jadi data yang diterima oleh si B itu juga akan berubah. Nah, jadi seperti itu. Jadi faktor dari sumber daya manusia itu sendiri. Terus faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi data, yang pertama adalah jumlah dan lokasi pemrosesan data. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam jumlah lokasi, tentu jumlah data, beberapa data yang akan kita olah seperti itu, lokasi pemrosesan datanya ada di mana. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Nah, karena apa ya? Karena data yang begitu banyak, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kan tempat untuk menaruh data itu kan juga harus diperhatikan, tidak sembarangan ditaruh di mungkin di hard disk, nanti tanpa ada backupan data seperti itu kan juga berpengaruh nantinya ya. Jumlah dan lokasi terminal atau remote. Nah, jadi ini nomor 2 ini juga kita menaruh data, lokasi data itu di mana, ataupun kita menaruh brankas itu di mana sih. Nah, terus keamanannya bagaimana? Nanti kan disebutkan terminal remote atau keluar masuknya data. Terminal kan seperti kalau kalian tahu terminal itu kan keluar masuknya bus. Nah, di sini terminal data. Nah, jadi di mana sih lokasi keluar masuknya data itu yang kita anggap misalkan aman lah, seperti itu. Terus tipe transaksi. Nah, tipe transaksi data. Nah, kan ada beberapa tipe transaksi data. Ini kan mempunyai beberapa kategori. Nah, tentunya harus dipikirkan tipe-tipe transaksi yang semacam itu. Karena juga tidak mungkin untuk data yang sekian banyak atau data yang kecil juga itu tidak ada spesifikasi tipenya. Nah, terus yang selanjutnya, kepadatan lalu lintas tiap tipe transaksi. Nah, jadi data yang ada itu akan disalurkan lewat apa? Akan ditransformasikan atau ditransfer itu melalui jalur apa? Nah, jadi ada istilah kalau data yang kita transferkan itu terlalu banyak, itu kan dari A, dari B, dari C ditransferkan dalam satu, misalkan dalam satu terminal. Nah, itu kan juga akan mengalami kepadatan lalu lintas seperti itu. Nah, jadi harus terbagi misalnya untuk brankas data itu, jadi nggak hanya satu. Terus yang selanjutnya adalah kehandalan sistem. Nah, dimaksud dalam kehandalan sistem ini banyak juga ya. Jadi istilahnya untuk menampung data yang begitu banyak itu kan sistem apa yang biasanya yang digunakan. Nah, ini tergantung dari kondisi ataupun pengguna. Nah, misalkan kalau data, kita ambil contoh data penjualan itu kan juga sedikit, misalkan di minimarket, nah ataupun di swalayan itu kan juga punya data-data penjualan. Nah, tentu bisa menggunakan sistem yang medium lah istilahnya, nggak terlalu mahal. Nah, bisa untuk menyimpan data. Terus bagaimana data tersebut bisa dioperasikan dengan mudah menggunakan sistem. Nah, itu juga nanti ada kategori-kategori yang lain untuk mengolah data dengan sistem. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan ragam komunikasi aplikasi data. Nah, jadi dari slide yang singkat ini atau dari video yang singkat ini kalian bisa paham lah tentang ragam aplikasi komunikasi data. Komunikasi itu apa, data itu seperti apa, modelnya bagaimana, terus macam-macam komunikasi itu seperti apa. Kalian juga harus paham dengan materi ini. Walaupun materi ini mungkin kalian juga sudah di luar kepala, tetapi harapannya tetap kalian harus paham secara umum lah tentang penjelasan dari ragam komunikasi aplikasi data. Nah, untuk selanjutnya
untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti sama-sama kita akan belajar di karakteristik aplikasi komunikasi data. Nah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang akan datang. Oke, baik. Dari tampilan slide yang sudah saya paparkan tadi, kalian pasti sudah mengetahui tentang ragam aplikasi komunikasi data dan contoh-contohnya seperti apa. Nah, kali ini untuk siswa di kelas 11 TKJ bisa kalian tuliskan komen di bawah tentang kira-kira bagaimana pemahaman kalian tentang ragam aplikasi komunikasi data yang sudah saya bagikan. Nah, untuk tugas nanti silahkan sudah saya share di e-learning tentang materi ragam komunikasi aplikasi data. Nah, oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.